Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas soal larutan H2CO3 atau asam karbonat 0,5 molaritas sebanyak 200 ml ditambahkan ke dalam gelas kimia yang berisi 300 ml larutan natrium hidroksida 0,2 molaritas. Jika diasumsikan garam NaHCO3 atau natrium bikarbonat dihasilkan dari reaksi tersebut, dan diketahui Ka atau ketetapan ionisasi asamnya dari asam karbonat sama dengan 1 kali 10⁻⁷. Hitunglah pH larutan pada akhir reaksi. Pembahasan. Pertama, hitung mol masing-masing larutan asam dan basa. Asamnya itu ada H2CO3 atau asam karbonat. Kita hitung dulu mol dari asam karbonat sama dengan volume asam karbonat dikali molaritas asam karbonat sama dengan volume asam karbonat diketahui di soal 200 ml dikali molaritas asam karbonat 0,5 molaritas. Atau kita bisa ubah karena ini satuan volume mililiter, jadinya milimol per mililiter sama dengan 100 milimol. Lalu kita hitung mol dari basanya yaitu natrium hidroksida sama dengan volume natrium hidroksida dikali molaritas natrium hidroksida. Volumenya itu 300 ml dikali molaritasnya itu 0,2 molaritas. Karena satuan volume mililiter, jadinya milimol per mililiter satuannya, sama dengan 60 milimol. Setelah kita hitung mol masing-masing larutan asam dan basa, kita bisa buat persamaan reaksinya, di mana asam karbonat dalam wujud aquos atau larutan ditambah natrium hidroksida dalam wujud larutan akan menghasilkan natrium bikarbonat dalam wujud larutan, ini adalah garamnya, ditambah H2O dalam wujud liquid. Persamaan reaksi ini sudah setara. Setelah itu kita hitung satuan jumlah reaksinya, atau disingkat SJP, sama dengan mol dibagi koefisien. Pertama kita hitung dulu SJP dari asam karbonat sama dengan mol dari asam karbonat yang kita cari tadi 100 milimol dibagi koefisien asam karbonat. Di persamaan reaksi ini, koefisien dari asam karbonat 1 sama dengan 100 milimol. Lalu kita hitung SJP dari natrium hidroksida sama dengan mol dari natrium hidroksida yang kita cari tadi 60 milimol dibagi koefisien natrium hidroksida di persamaan reaksi sama dengan 1. 60 milimol dibagi 1 sama dengan 60 milimol. Setelah itu kita bisa lihat di sini yang SJP-nya paling kecil yaitu natrium hidroksida 60 milimol. Karena natrium hidroksida mempunyai SJP yang kecil, maka natrium hidroksida akan jadi reaksi pembatas atau menjadi reaksi yang molnya itu akan habis di reaksi. Sedangkan yang asam karbonatnya itu akan menjadi bersisa. Setelah kita cari SJP dan tahu bahwa natrium hidroksida jadi reaksi pembatas, kita bisa cari mula-mula bereaksi dan sisa. Mula-mula dari asam karbonat tadi yang kita cari 100 milimol, natrium hidroksida 60 milimol, natrium bikarbonat dan air karena merupakan produk, jadinya mula-mulanya tidak ada. Bereaksi. Tadi kita sudah tahu bahwa NaOH itu menjadi reaksi pembatas. Kita masukkan angka 60 milimol. Lalu kita cari mol bereaksi asam karbonat, yaitu dengan mol asam karbonat sama dengan koefisien dari asam karbonat dibagi koefisien dari natrium hidroksida dikali milimol dari natrium hidroksida sama dengan koefisien dari asam karbonat itu 1 dibagi koefisien dari natrium hidroksida itu 1 dikali milimol natrium hidroksida itu 60 milimol sama dengan 60 milimol. Jadi kita masukkan saja 60 milimol di bereaksi asam karbonat. Karena koefisien dari natrium hidroksida itu 1 dan asam karbonat itu juga 1, maka milimol yang bereaksi itu sama-sama 60 milimol. Begitu juga natrium bikarbonat dan air, teman-teman. Karena koefisiennya sama-sama 1, jadi kita tulis langsung di bereaksinya itu 60 milimol di natrium bikarbonat dan 60 milimol di air. Di sini ada tanda positif karena natrium bikarbonat dan H2O itu produk, jadi menghasilkan produk. Makanya tandanya itu jadi plus 60 milimol. Setelah itu kita hitung sisanya. Di asam karbonat mula-mulanya itu 100 milimol dikurang bereaksinya 60 milimol. Sisanya itu 40 milimol. Natrium hidroksida mula-mulanya itu 60 milimol, bereaksi 60 milimol.
sisanya itu habis, atau bisa disebut reaksi pembatas, karena sudah habis bereaksi. Lalu kita lihat yang mula-mula dari natrium bikarbonat, karena produk jadi tidak ada bereaksi plus 60 mmol, jadi sisanya itu 60 mmol. Yang air pun begitu, mula-mula tidak ada karena produk, bereaksi plus 60 mmol, sisanya itu 60 mmol. Kita lihat di sisanya, yang terdapat sisa itu adalah asam karbonat yang merupakan asam lemah, dan natrium bikarbonat yang merupakan garamnya. Jadi kita gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi sisa asam lemah dibagi konsentrasi hasil garamnya. Konsentrasi sisa asam lemah bisa kita uraikan rumusnya. Kalau untuk mencari konsentrasi atau molaritas kan itu mol dibagi volume. Jadinya mol sisa asam lemah dibagi volume campurannya. Lalu konsentrasi hasil garam juga kita bisa pecah. Untuk mencarinya itu mol hasil garam dibagi volume campuran. Karena nilai volume campurannya dari asam lemah dan volume campuran dari garam itu sama, volume campurannya itu kan didapat dari volume asam karbonat, yaitu 200 ml, ditambah volume dari natrium hidroksida, 300 ml. Total 500 ml volume campurannya. Yang ini, yang volume campuran ini juga nilainya 500 ml. Karena sama-sama 500 ml, kita bisa coret. Jadi sisanya itu mol sisa asam lemah dibagi mol hasil garam. Setelah itu kita masukkan aja angkanya. Ka-nya tadi, Ka dari asam karbonat atau asam lemahnya 1 kali 10⁻⁷ dikali mol sisa asam lemahnya itu 40 mmol dibagi mol hasil garamnya itu 60 mmol. Sama dengan, kalau kita hitung 40 dibagi 60 itu 0,67 dikali 10⁻⁷. Jadinya 0,67 kali 10⁻⁷. Setelah itu kita hitung aja pH-nya. Untuk mencari pH asam itu pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log H+-nya tadi 0,67 kali 10⁻⁷. pH sama dengan minus 7-nya ini dipangkat bisa kita pindahkan ke kiri. Jadinya 7 min log 0,67. Kalau kita hitung 7 dikurang log 0,67 sama dengan 7,17. Jadi pH campuran antara larutan asam karbonat 0,5 molaritas sebanyak 200 ml ditambah 300 ml larutan natrium hidroksida 0,2 molaritas akan menghasilkan pH 7,17. Sekian video penjelasan pada kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa kirim pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila teman-teman ingin mengirimkan soal-soal untuk dibahas, teman-teman bisa gabung di grup Telegram Diskusi Kimia Fraction ID. Lalu teman-teman juga bisa follow TikTok untuk mengikuti live pembahasan soal-soal kimia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.